Prof, Ya, suaranya? oke. Oke, baik. Baik, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih Prof Agung atas pembukaan kuliahnya. Jadi hari ini kita akan belajar, saya akan coba menyampaikan, kita berdiskusi terkait MSc Secretome. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke bahasan secretomes dari kuliah sebelumnya sudah dijelaskan ya apa itu mesenchymal stem cells dan basic cultures-nya. Mungkin di sini ada yang mau coba apa namanya menjelaskan sepengetahuan kalian itu secretome itu apa? Mungkin ada yang mau raise hand, mau coba explain dari berapa mahasiswa ini? 6 ya. Uh, izin menjawab Ibu. Oke, baik, silakan. Ya, jadi skeleton itu kayak seperti apa ya, media yang disekresikan oleh stem cell begitu. Bisa dari stem cell itu sendiri atau yang kita mau atau yang kita inginkan begitu Ibu. Oke, betul. Baik, terima kasih dengan Afan Hakiki ya. Iya Ibu. Oke, baik. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Mas siapa tadi? Mas Afan ya. Jadi sekretom itu adalah sekumpulan satu set substance atau senyawa yang dirilis oleh sel. Jadi sebetulnya sekretom ini bisa disekresikan oleh berbagai tipe sel, khususnya yang paling terkenal, yang paling punya pengaruh atau efek terhadap fungsi biologis dari tubuh itu salah satunya disekresikan oleh mesenchymal stem cells. Jadi sekretom itu kemudian dilepaskan ke lingkungan sekitarnya untuk melancarkan proses dan berperan dalam proses biologis, berbagai proses biologis mulai dari differentiation atau proliferation dan sebagainya. Menariknya, jadi secreted products atau sekretom dari MSC ini untuk tipe kualitas baik kualitas maupun kuantitasnya itu dipengaruhi oleh culture period atau waktu kultur dan juga growth phase dari sel MSC itu sendiri. Oleh karena itu, maka di kuliah di pertemuan sebelumnya dijelaskan basic culture cell karena proses dari culture cell itu sendiri baik itu source maupun method itu akan berpengaruh ke sel itu sendiri dan juga secretomes yang disekresikan. Kemudian sekretom dari MSC itu dapat dimanipulasi dengan berbagai metode. Seperti yang tadi sudah Prof. Agung dan juga tadi Mas Afan ya menyampaikan, jadi sekretom ini bisa kita sekresinya bisa kita regulated sesuai yang goal yang akan kita mau atau yang akan kita tuju. Salah satunya metode untuk menginjus atau increase dari secretom products itu melalui kultur di bawah kondisi hipoksia, yaitu kondisi dengan konsentrasi oksigen dengan range dari 0 sampai 10% pada suatu chamber atau kita sebut flask dan juga bioreactors untuk mass produknya. Kenapa menggunakan metode hypoxic preconditioning? Preconditioning ini maksudnya kita kondisikan, prekondisi
Jadi dengan adanya kondisi hipoksia ini akan memboosting MSC untuk memproduksi berbagai cytokine dan growth factors seperti hepatocyte growth factors, insulin growth factors, interleukin 10 dan sebagainya. Kemudian di sini selanjutnya kita akan membahas tentang sekretom komponen. Seperti yang sudah dijelaskan di pembukaan oleh Prof. Agung, jadi sekretom itu terdiri atas dua fraksi besar. Yang pertama, sekretom consists of soluble fraction, and the second one is vesicular fraction. Jadi ada fraksi soluble atau yang terlarut dan juga fraksi yang berbentuk vesicle. Jadi untuk soluble fraction ini contohnya adalah cytokines, chemokines, growth factors, RNA, kemudian lipids, proteins. Kemudian untuk vesicular fraction, nah ini ada 3 macam. Ada exosomes, microvesicles, dan juga large extracellular vesicle. Di sini untuk vesicular fraction ini dibedakan berdasarkan origin atau biogenesisnya. Jadi untuk yang exosomes, mungkin sebelum ke origin kita bahas dulu tentang karakteristik ukurannya ya, by size. Jadi untuk yang exosome ini yang ukurannya paling kecil yaitu 30-200 nanometer. Jadi exosome ini adalah vesicle yang berukuran nano. Kemudian untuk yang microvesicle, ini ukurannya 200-1000 nano atau 1 mikron. Dan yang large extracellular vesicle ukurannya lebih dari 1 mikron. Perbedaan antara exosome, microvesicles, dan large extracellular vesicle selain dari ukurannya, itu juga dari originnya, dari asal terbentuknya. Untuk yang exosomes ini terbentuknya dari endocytic pathway, sedangkan untuk yang microvesicle dan large extracellular vesicle ini originnya dari plasma membrane. Kemudian selain itu, untuk mengetahui perbedaan dari ketiga fraksi vesikuler ini, kita bisa membedakan berdasarkan surface markers-nya atau protein yang ada di permukaan vesikel tersebut. Untuk yang eksosom, kita bisa analisis menggunakan marker CD63, CD9, CD81, dan sebagainya. Dan untuk yang microvesicles, ini ada integrin, lectin, CD40L. Kemudian untuk surface markers, ada ANXV, PS, TS, dan sebagainya. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah jelas? Sementara belum, Ibu. Oke, baik. Nah, kemudian ini selanjutnya ada MSC secreto manipulation. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa secreted product atau secretom dari MSC itu kontennya, baik konten maupun yield, itu kita bisa manipulasi sesuai dengan tujuan kita. Ada beberapa metode. Nah, di sini untuk yang bertanda hijau, ini tujuannya untuk menginjus MSC menjadi imunosupresif phenotype. Sedangkan untuk yang bertanda di kotak merah, ini MSC yang bersifat pro-inflammatory MSC1 phenotype. Jadi untuk yang hijau, yang imunosupresif, kita bisa melakukan TLR3 priming dengan with poly dengan TLR3 priming, kemudian ya, di kondisi 0-10% O2. Kemudian selanjutnya ada 3D culturing. 3D culturing ini ada
berbagai macam, ada yang spheroid formation, cell culture on scaffolds, encapsulation of MSC in hydrogels, dan untuk yang selanjutnya ada biochemical stimuli. Jadi menggunakan cytokine dan ya menggunakan cytokines. Nah, di sini dengan apa namanya pengaruh-pengaruh ini yang hijau itu akan menginduce MSC. Jadi dia akan meningkatkan aktivasi T-cell, menurunkan T-cell activation, dan inflammation, dan apa namanya ini meningkatkan metastasis formation. Kemudian untuk yang ini, untuk selanjutnya yang merah itu ada TLR4 meningkatkan IL-6, IL-8, T-cell activation, meningkatkan inflammation, dan menurunkan tumor. Selanjutnya tadi komponen sekretom ada dua, ada yang vesikular, ada yang soluble. Nah, khususnya untuk yang vesikular ini yang paling yang sekarang mulai tren untuk berbagai pengobatan regeneratif ini adalah exosom. Jadi berdasarkan berbagai ya. Kemudian di sini adalah karakteristik dari exosom. Jadi exosom itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia small extracellular vesicle berukuran nano, ukurannya 30 sampai 100 nanometer. Ini range untuk tiap referensi beda-beda. Ada yang bilang biasanya memang kurang dari 500. Paling besar mungkin 200 itu baru dikategorikan exosom. Kemudian exosom ini bisa disekresikan oleh berbagai cell types di tubuh manusia. Jadi tidak hanya MSC sebetulnya. Karena tujuannya adalah sebagai molekul pensinyalan untuk komunikasi antar sel. Kemudian di sini untuk apa namanya komponen, jadi untuk di membrannya dia itu ada protein tetraspanin, dan protein tetraspanin ini yang berperan sebagai surface marker dari exosom. CD9, CD81 dan CD36. Ya, ada other signaling receptors, ada juga receptors. Kemudian ada lipid, kolesterol, kemudian ada glikoprotein dan adhesion molecule. Di sini adhesion molecule berperan dalam proses perlekatan terhadap pada reseptor sel penerima. Kemudian collection of DNA fragments, RNA species, lipid, protein biomarkers, and also transcription factors. Salah satu yang paling diunggulkan dari exosom ini karena exosom ini mengandung miRNA. Jadi si miRNA ini berperan penting untuk men-silence suatu gene atau induce suatu sintesis protein tertentu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini masih characteristics of extracellular vesicle. Jadi perbedaan dari exosomes, microparticles, dan ini apoptotic bodies. Tadi sudah disampaikan dari size, dia ukuran paling nano, sedangkan yang lainnya hampir 1 mikron atau lebih. Kemudian untuk method of detection-nya,
Untuk yang eksosom ini bisa menggunakan elektron mikroskopi seperti TEM, transmission elektron mikroskopi. Untuk yang lainnya bisa pakai elektron mikroskopi juga. Kemudian di sini Western blot, kita bisa menggunakan Western blot menggunakan antibody sesuai dengan CD63, CD9, CD81 untuk analisis eksosom. Dan ini eksosom biogenesis, ya. Jadi untuk kajian mengenai biogenesis eksosom ini juga banyak. Jadi ada beberapa pathway dalam biogenesis eksosom. Yang pertama itu ada synthenin pathway atau biasanya yang disebut ASCRT dependent. Nah, ini suatu protein ya yang membantu dalam biogenesis eksosom itu sendiri. Kemudian ada juga yang ASCRT independent dan juga tetraspanin pathway. Di sini contohnya ini dari donor sel atau sel yang memproduksi eksosom, dan di sini resipien sel, sel yang menerima. Jadi di sini ketika sudah mengalami cargo sorting, kemudian pembentukan MVB atau late endosomes, nah ini eksosom akan dirilis ke extracellular spaces, kemudian akan di-uptake oleh sel resipien. Nah, ini untuk metode uptake-nya ada fusion with plasma membrane, ada direct interaction, dan ada exosome internalization. Bedanya untuk yang fusion with plasma membrane, jadi di sini apa namanya eksosom ini akan pada permukaan membran plasma, kemudian contact interaction di sini karena eksosom punya apa namanya tadi protein permukaan sebagai adhesion molecule, dia akan menempel pada reseptor. Kemudian dia dengan adanya interaksi eksosom sebagai signal dan reseptor ini sebagai uh, penerima ya, ini akan terjadi downstream signaling. Dengan menempelnya eksosom ini sudah bisa apa namanya itu sendiri. Kemudian terakhir eksosom internalization, bedanya dengan fusion ini dia akan masuk ke dalam melalui membran plasma sel resipien dalam bentuk eksosom itu sendiri, jadi utuh. Yang selanjutnya dia bisa atau berfungsi dengan lisosom untuk di breakdown, atau bisa juga kontennya ini akan ditransport menuju nukleus atau endoplasmic reticulum. Seperti itu. Nah, di sini kemudian untuk exosome isolation. Jadi untuk apa isolasi dari eksosom itu sebetulnya ada banyak banget, ada banyak sekali metode. Yang pertama untuk gold standardnya itu ada ultracentrifugation. Jadi sudah terlihat dari namanya, ultracentrifugation ini adalah sentrifugasi menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi kecepatannya itu sekitar 100.000 kali G. Nah, di sini centrifugation speed biasanya untuk apa namanya kan disentrifugasi. Kemudian menggunakan ultrasentrifugasi, nah, di sini eksosomnya akan berhasil terpresipitasi di dasar tabung.
Kemudian selanjutnya density gradient centrifugation. Di sini kita butuh menambah berat jenis yang berbeda sehingga ukuran partikel yang berbeda itu akan di-entrap sesuai dengan gradiennya. Prinsipnya masih sama. Sentrifugasi, kemudian selanjutnya size exclusion chromatography. Nah, di sini untuk size exclusion ada, jadi di tengah sini ini ada bulat partikel itu ketika sesuai dengan ukuran porusnya, maka akan menembus pori dan akan bisa dikolek di collecting tube di pada. Namun di sini kita di kitnya biasanya ada filter untuk memisahkan antara supernatant dan juga eksosom. Kemudian untuk affinity, di sini kita menambahkan magnetic beads, di mana magnetic beads itu udah di-label oleh surface marker dari eksosom, sehingga hanya partikel yang eksosom aja. Eksosom tersebut kita dekatkan dengan magnet. Jadi di sini akan move freely di supernatan, itu bisa kita discard, bisa dibuang. Kemudian selanjutnya kita bisa. Halo, apakah slide-nya sudah terlihat kembali? Sudah, Ibu. Oke ya. Tunggu sebentar. Sinyalnya ini agak. Jadi di sini kita menambahkan precipitating agent sehingga targeted partikel yang kita inginkan bisa terpresipitasi di dasar tabung. Kemudian selanjutnya ada metode tangential flow filtration. Jadi tangential flow filtration ini adalah teknik lain yang merupakan teknik yang lebih baik dibandingkan dengan membran filtration lainnya. Seperti itu, karena teknik tangential flow filtration ini berbeda dengan teknik dead end filtration. Di mana kalau yang dead end filtration ini itu sifatnya konvensional dan juga akan kekurangannya itu bisa
membentuk clogging atau penyumbatan di filternya. Sedangkan kelebihannya untuk yang tangential flow filtration ya, sampel atau sekretom yang kita jadi sekretom yang akan kita isolasi eksosomnya. Jadi kita ingat kembali ya, untuk eksosom isolasi raw materialnya adalah sekretom yang masih ada dua fraksi, soluble molecule cytokine dan growth factors, dan juga extracellular vesicle. Nah, kemudian untuk mengisolasi atau mendapatkan eksosom ini, kita perlu melalui proses lagi, yaitu tangential flow filtration. Nah, di sini sampel sampel sekretom itu kita alirkan. Jadi di sini karena tangential flow filtration, jadi sekretomnya dialirkan dan juga terdapat gaya tangensial untuk mendorong partikel ini melewati eh, filter atau pori-pori filter sesuai dengan ukurannya. Seperti itu. Kemudian kelebihan dari metode isolasi TFF ini, di sini dia bisa memisahkan partikel berdasarkan apa namanya berat molekulnya, berdasarkan ukurannya seperti itu. Jadi kita bisa apa namanya untuk yang soluble molekul, kita bisa memisahkan misal IL-10, cytokine IL-10 dengan growth factor TGF misalnya seperti itu berdasarkan berat molekulnya. Karena di sini kita bisa menggunakan keset dengan ukuran pori yang berbeda-beda. Dan juga dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya, ya, untuk yang metode-metode sebelumnya, untuk yang ultrafiltration atau kemudian immunoaffinity itu kita akan membutuhkan semakin besar sampel kita, maka reagen yang dibutuhkan itu semakin banyak. Kit yang di flow filtration, dengan alat tersebut kita bisa memproses sekretom dengan jumlah yang besar tanpa apa sih namanya membutuhkan reagen yang banyak seperti itu. Nah, di sini ada beberapa disadvantage dan juga advantage dan disadvantage dari beberapa metode tadi. Jadi untuk yang ultracentrifugation, dia di sini kan sebagai gold standard untuk exosome isolation. Advantage-nya high purity dan dia sebagai gold standard. Namun disadvantage-nya adalah membutuhkan waktu yang lama. Kemudian membutuhkan alat ultrasentrifugasi ini jelaskan low recovery dan purity. Maksud dari low ada jadi ketika itu ada kemungkinan antara partikelnya akan bertumbukan sehingga bisa mempengaruhi baik itu dari ukuran ataupun dari morfologi si eksosom itu. Jadi bisa mengalami kerusakan membrannya. Kemudian untuk yang lain, contohnya yang size exclusion. Di sini lebih simple dan fast operation, high recovery, namun lack specificity. Karena di sini apa namanya dia hanya berdasarkan ukuran seperti itu. Kalau yang Affinity, nah di sini Affinity ini dia high specificity dan purity karena prinsipnya kan berikatan dengan apa bits-nya tadi ya yang udah dilabel dengan antibody dari eksosom. Dia disadvantage-nya high cost, yield, dan limited use karena butuh suatu reagen seperti isolasi
langkah selanjutnya itu kita perlu mengkarakterisasi dan analisis dari eksosom yang sudah kita isolasi. Yang pertama, secara hmm, morfologi bisa dilakukan analisis menggunakan transmission electron microscopy atau scanning electron microscopy. Di sini kita bisa mendapatkan ini morfologi seperti cup shape. Jadi eksosom itu ketika dikarakteristik menggunakan TEM, kita visualisasi di tengahnya dia bentuknya bulat, kemudian permukaannya tuh cekung di tengah seperti itu. Makanya disebut cup shape. Kemudian untuk yang Western blotting, mungkin sudah pada familiar dengan Western blotting. Nah, di sini kita membutuhkan antibody yang tadi ya, CD63, CD9, CD81, dan juga H protein 770 seperti itu. Nah, untuk yang flow cytometry ini sama, maksudnya menggunakan antibody yang spesifik. Namun prinsip kerjanya untuk yang Western blotting dan flow cytometry ini beda. Kalau yang ini kita dengan ditembakkan suatu cahaya, beberapa panel cahaya seperti itu, kemudian nanti akan muncul pik-pik. Nah, pik-pik di sini itu yang akan merepresentasikan baik itu ukuran dan juga jumlah dari apa namanya eksosom tersebut. Kita bisa microarray, bisa NGS, kemudian untuk eksosom apa ini tracking kita bisa pakai dynamic light scattering atau NTA, nanoparticle tracking analysis. Jadi di situ kita bisa mengetahui ukuran, konsentrasi, dan juga apa ya, jumlah partikel dari eksosom. Terakhir, kita bisa juga analisis menggunakan ELISA. Jadi prinsipnya kalau ELISA itu kan sudah kit ya, atau kita bisa juga produce our method sendiri sebetulnya. Namun sekarang sudah mudah kita bisa beli kit. Di sini ada capture antibody immobilization pada plate-nya, kemudian ini blocking, target binding, kemudian ketika ini antigen atau sampelnya nempel, kemudian akan didetek oleh antibodi yang bisa memancarkan fluorescence. Seperti itu untuk enzimnya. Nah, di sini source dari eksosom itu macam-macam. Ada yang dari bone marrow, adipose, embryonic, wharton jelly, umbilical cord, dan juga menstrual MSC. Berdasarkan Panda et al. 2021. Namun dari berbagai source ini, beberapa source ini, untuk yang ESC dan mungkin menstrual MSC itu terkait efiknya ya, untuk yang embryonic ini akan kesulitan untuk etikalnya. Kemudian untuk bone marrow dan ADSC, kekurangannya adalah dia membutuhkan prosedur yang invasif. Sedangkan untuk yang WJ dan umbilical cord, ini satu sumber dari umbilical cord dari bayi. Nah, ini isu etiknya tidak ada karena memang umbilical cord itu adalah sesuatu yang dibuang seperti itu. Namun di dalam umbilical cord kita bisa dapat umbilical cord blood dan juga Wharton's jelly, jaringan Wharton's jelly, di mana di sini merupakan sumber MSC yang baik. Kemudian dari eksosom tadi itu kargonya bermacam-macam. Ada miRNA, kemudian long non-coding RNA, ada juga blood factors dan lain sebagainya, di mana masing-masing dari kargo tersebut berperan dalam berbagai disease tertentu. Mungkin tidak hanya disease ya, untuk membantu signaling communication itu membutuhkan miRNA dari eksosom. Contohnya ini untuk yang MIR221
Nah, di sini mechanism of action-nya bisa menurunkan stres oksidatif, terus apa namanya, eh, menghambat sitokin proinflamasi. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini salah satu peran dari eksosom. Jadi mungkin di sini teman-teman udah sering dengar juga terkait delivery system. Ini biasanya di obat ya, delivery system. Nah, eksosom ini karena dia punya keistimewaan berukuran nano, eksosom ini jadi efektif digunakan sebagai delivery system. Jadi delivery system ini maksudnya adalah eksosom ini dijadikan sebagai ya sistem deliverynya, sistem delivery itu sendiri di mana kargonya ini bisa kita manipulasi sesuai yang kita inginkan. Jadi kita istilahnya butuh vesikelnya aja karena vesikelnya eksosom itu berbentuk nano. Kemudian untuk kargonya kita bisa load dengan kargo yang kita inginkan. Sini ada berbagai macam untuk delivery kargonya. Tujuannya di sini banyak, ada yang untuk cancer, kemudian inflammation, fibrosis, neurodegenerative disorder, dan gene editing. Loading approach, nah ini sekilas aja ya. Jadi karena bicara soal delivery system, kemudian kita ini loading approach-nya pendekatan untuk gimana sih cara masukin kargo ke eksosom. Yang pertama, ada tiga metode. Yang pertama, biological, chemical, dan physical. Kalau yang biological, kita butuh bantuan viral transduction, mana nanti viral ini, contohnya adenovirus dan lentivirus yang sering kita gunakan di riset, kita inkubasi dengan eksosomnya. Seperti itu. Terus, chemical yang selanjutnya, yang chemical ini kita bisa menggunakan saponin assisted permeation. Jadi kita membutuhkan nyawa saponin untuk membuka pori-pori dari eksosom. Kita bisa menggunakan liposom, kemudian kalsium fosfat seperti itu. Kalau untuk yang fisikal, nah di sini mungkin udah familiar juga electroporation. Jadi untuk membuka pori eksosom dengan menggunakan listrik seperti itu. Terus extrusion, dialisis, sonication juga bisa dan juga freeze-thaw. Jadi freeze-thaw di sini jadi mungkin sekilas aja untuk teman-teman tahu eksosom itu disimpannya di suhu yang suhu minimal suhu kulkas. Untuk memperpanjang umur simpannya itu kita bisa simpan di -20 atau -80. Nah, yang dimaksud freeze-thaw di sini, jadi untuk misal kita mau memasukkan suatu kargo tertentu dari dia kondisi freeze, kemudian kita thaw, terus kita campur itu dengan eh, kargo yang kita mau, kemudian kita freeze lagi. Itu ada metodenya, tekniknya tersendiri. Di sini ada advantage dan juga disadvantage atau drawbacks dari metode yang berbeda-beda tersebut. Ini untuk yang fisikal, yang sonication, di advantage-nya high loading efficiency, tapi drawbacks-nya menyebabkan timbulnya panas. Nah, di sini panas ini sangat apa ya, rentan merusak baik itu struktur dari eksosom itu sendiri ataupun struktur dari kargo yang akan kita masukkan. Terus electroporation, dia powerful loading, mudah dikontrol, tapi drawbacks-nya bisa mengakibatkan aggregation dari kargo. Terus freeze-thaw, ini might process to load mRNA and proteins. Drawbacks-nya unspecific loading efficiency. Jadi mungkin dari efisiensinya masih perlu ditingkatkan kalau metode freeze-thaw.
Kemudian untuk yang extrusion, relative high loading efficiency, tapi drawbacks-nya possible alteration the properties of exosome membranes. Untuk yang chemical, ini ada transfection. Ini convenience in the loading nucleic acid, tapi bisa toxicity to cells, difficulty in purification. Nah, di sini toxicity to cells, maksudnya kalau misalnya nanti teman-teman tertarik belajar lanjut soal transfeksi, jadi metode transfeksi pun itu ada banyak. Nah, salah satunya itu menggunakan senyawa tertentu sehingga di sini muncul kemungkinan untuk toxicity to cells seperti itu. Untuk yang biological methods ada incubation sama viral transduction. Nah, di sini kalau incubation kan simple operation. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi kita perlu mencampur eksosom sama kargonya udah diinkubasi aja seperti itu. Tapi dia low encapsulation efficiency sama efisiensinya kurang. Untuk yang viral transduction, stably loading of nucleic acid into exosomes, tapi drawbacksnya safety risk, laborious, and time consuming. Karena dalam proses riset menggunakan virus, itu kita membutuhkan laboratory yang sangat terstandar, baik untuk terutama untuk keamanan dari operator, sehingga safety risk-nya sangat besar. Sini contohnya secretomes as cosmeceutical bioactive ingredients. Jadi untuk dunia cosmetics ya, teman-teman, sekarang untuk stem cells, kemudian secretome, atau mungkin orang akan menyebut condition medium dan juga exosome, itu sangat populer. Sekarang apalagi dari Korea itu sudah banyak, juga banyak yang klaim kalau dia secret eksosom dari apa, eksosom bisa dari plant ataupun dari umbilical cord, misal seperti itu. Karena di sini sekretom dan eksosom sini soluble factors, terutama ini untuk sekretom sebenarnya soluble factors dan vesicle ya, salah satunya eksosom itu sangat berperan dalam proses wound healing, anti-aging, anti-pigmentation. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini stem cell secretome as for hair loss. Jadi karena tadi stem cells itu MSC mensekresikan sekretom, ada cytokine, ada growth factors, dia akan menginisiasi dental derma papilla cell untuk mensekresikan SDF1. Ini SDF1 itu mengaktifasi jalur WNT untuk hair regeneration seperti itu. Di sini juga LTBP, di sini akan berikatan dengan TGF-beta, mengaktifasi TGF-beta, ini juga arahnya ke hair generation. Sama tadi sudah dijelaskan sebelumnya untuk peran sekretom dalam hair loss, dalam hair generation maksud saya. Kemudian selain itu untuk scar removal, jadi di sini exosomes akan mengontrol ya, lebih tepatnya mengontrol pembentukan jaringan parut. Nah, jadi scar removal, kemudian skin rejuvenation, dia akan meningkatkan fibroblast, kolagen, dan elastin. Ini beserta microRNA-nya akan menghambat produksi melanin yang berlebih. Dan untuk hair growth ya tadi memicu proliferasi kulit kepala dan juga dapat ini untuk memperpanjang fase anagen. Nah, ini merupakan contoh research
ya terkait eksosom dari umbilical cord MSC yang eksosomnya di dalam eksosomnya itu di enrich, diperkaya sama MIR21 dan lain sebagainya, di mana MIR ini mentargetkan pathway TGF-beta SMAD2 untuk menghambat diferensiasi fibroblast menjadi myofibroblast sehingga mengurangi excessive fibrosis and scar formation. Jadi dalam proses wound healing adanya TGF-2 dan TGF-beta dan SMAD2 itu sebetulnya penting. Hanya saja perlu diregulasi supaya tidak terbentuk fibrosis dan scar formation seperti itu. Ada contoh lagi, nih exosome dapat mengimprove keratinocyte and fibroblast function sehingga untuk production collagen, elastin itu menjadi meningkat. Sehingga dengan terapi menggunakan exosome ini dapat sebagai salah satu terapi untuk skin aging seperti itu. Ini contoh datanya, ini viability percent UVB unexposed group. Jadi untuk yang ditambahkan exosome ini semakin meningkat ya viability-nya dibandingkan yang kontrol. Kemudian yang ini, nah ini untuk yang kontrol, untuk yang senescence, dan senescence plus iPSC EXO. Itu hasilnya ini unstained weak strong. Jadi di sini intinya apa namanya exosome ini mampu mengenhance collagen production seperti itu. Nah, selain itu untuk yang hyperpigmentation, ini contohnya riset di tikus. Di sini pakai apa ya, black rats ya. Nah, di sini untuk yang kontrol UVB, jadi pelakuannya kontrol UVB, kemudian UVB ditambah condition medium MSC atau secretome. Nah, di sini untuk pigmentasinya untuk yang kontrol segini, untuk yang diinjus menggunakan UVB segini, dan setelah diberi secretome, hyperpigmentationnya berkurang secara signifikan. Ini kita bisa lihat dari melanin kontennya, ini untuk yang kontrol, untuk yang UVB diberi perlakuan modelnya UVB ini naik untuk melanin kontennya setelah dikasih secretome, melanin kontennya turun secara signifikan, ada di bintang 1. Selanjutnya untuk yang exosome, ini selain yang contoh-contoh tadi, jadi di exosome ini ada berdasarkan riset Wang et al. 2021, di exosome itu terdapat MIR199A dan juga MIR181A5P, di mana di sini dia menghambat MITF ini di sini adalah faktor transkripsi. Jadi sebetulnya mungkin sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Sebetulnya proses di dalam tubuh kita itu ada sinyal, kemudian sinyal itu diterima dan akan teraktivasi suatu proses tertentu. Nah, di eksosom di sini sebagai ligan atau molekul sinyal nempel di permukaan melanosit. Nah, jadi ada reseptor, eksosom nempel di reseptor melanosit. Kemudian di sini dia akan mengaktifasi berbagai sinyal pensinyalan, berbagai sinyal transduksi, terus akan jadi untuk transcription factors yang berperan dalam proses apa namanya untuk aktivasi suatu gen tertentu. Nah, ini MITF-nya diturunkan. Sehingga MITF-nya semakin sedikit MITF yang diturunkan, jadi aktivasi untuk
proses produksi melanin atau melanogenesis ini menjadi terhambat. Jadi MTF-nya turun, MTF ini yang turun tidak akan masuk ke nukleus. Nah, ini dia akan menghambat tirosinase, TRP1, TRP2, sehingga menghambat melanogenesis. Melanogenesis terhambat, maka melanin yang ditransport dari melanosit ke keratinosit juga akan berkurang atau terhambat, sehingga hiperpigmen di kulit itu jadi reduce seperti itu. Mungkin baik, mungkin itu materinya. Eh, ada yang ingin ditanyakan? Izin aja, Ibu. Dari saya cukup ini dari Oke, teman-teman. gimana? Dari saya belum ada pertanyaan. Cukup. Oh, oke. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Tadi share screen-nya sempat stop ya di akhir. Oh, oke, mungkin kalau belum ada yang ditanyakan dari teman-teman, untuk hari ini cukup sekian materinya. Nanti apabila ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya.